Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizun Padli, NIM 202021175, kelas PAI 2025, mata kuliah pengantar kurikulum, dosen Ibu Dr. Khairawati MAG. Tugas ujian akhir semester. Adapun tugas pada hari ini adalah menjawab 4 pertanyaan serta mempresentasikannya di video ini. Yang pertama, 1. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, materi, isi, strategi pembelajaran, organisasi, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik, perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. C. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. D. Organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasi kurikulum. E. Evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. 2. Jelaskan fungsi pendidikan Islam dan hubungannya dengan kurikulum PAI. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Menyuruh anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah yang menyangkut hablum minallah dan hablum minannas. Yang keempat, mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah. Yang kelima, mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang tua, guru, dan orang di sekitarnya. Soal yang ketiga, 4 model perencanaan kurikulum, yaitu model Taylor, rasional, interaktif model, dan disiplin model, dan non-planning model. Yang pertama adalah rasional Taylor. Model ini menitik beratkan logika, bertitik tolak pada goal dan objektif, tapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Yang kedua, the rational interactive model. Model ini memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan atas perbedaan pendapat yang mengikuti aturan logik. 3. Disiplin model. Perencanaan ini menitik beratkan pada guru-guru untuk merancang sendiri kurikulum berdasarkan standar sistemik tentang relevansi pengetahuan filosofis, psikologis, dan sosiologi. Yang keempat, non-planning model adalah suatu model berdasarkan pertimbangan intuitif guru dalam kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Yang keempat, jelaskan istilah berikut ini: strategi kurikulum, model kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, dan inovasi kurikulum. Yang pertama, strategi kurikulum berarti rencana kegiatan untuk melaksanakan kurikulum secara efektif dan efisien. Implementasi kurikulum berarti penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran yang dapat memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, model kurikulum
merupakan suatu prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, implementation, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Yang ketiga, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan penilaian, dan alokasi waktu sumber belajar. Yang terakhir, inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai dalam pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin ini saja jawaban dan presentasi dari saya. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada ibu saya berterima kasih sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.